Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin ikhwatul iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan jatah usia oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, yaitu ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah Jum'ah kita kali ini diterima oleh Allah sebagai amalan solihan, dan mudah-mudahan mengantarkan kita semua kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah mukaffiratun lima bainahuma. Salat yang 5 waktu tiap-tiap salat, dan dari Jumat ke Jumat tiap-tiap ibadah Jumat semuanya adalah penghapus dosa. Hadirin ikhwatul iman, akhir-akhir ini kita dikagetkan, juga kita diberi peringatan tentu oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan banyaknya kematian yang terjadi. Terlepas dari penyebabnya, apakah itu virus corona ataupun penyebab-penyebab yang lain, maka hal ini tentu harus menjadi perhatian kita semua, bahwa kita ada dalam antrian kematian itu. Terlepas apapun sebabnya, kematian pasti datang. Terlepas apapun siapapun kita, berapapun usia kita, tua ataupun muda, maka kita sedang ada dalam antrian itu, dan kita tidak tahu kapan kita dijemput, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Tidak kenal usia, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, apapun sebabnya, Allah Subhanahu wa taala tentu adalah kausa prima. Allah yang menjadi penyebab utama Allah adalah penyebab utama untuk hidup dan mati kita. Hadirin ikhwatul iman, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita semua untuk menjaga, untuk memelihara ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, ingat kalian akan mati, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan beriman. Di surat Ali Imran, masih surat Ali Imran, kalau tadi 102 ayatnya, di 183 Allah kembali mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia, an-nafsu itu adalah satu entitas yang memiliki unsur jasmani dan unsur rohani. Bisa manusia, bisa bukan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz umum ditandai dengan tanwin di akhir. Kullu nafsin, setiap jiwa, bisa manusia, bisa hewan ataupun entitas apapun, dha'iqatul maut, akan merasakan mati.
Hadirin ikhwatu iman, di sini Allah menggunakan lafaz merasakan, artinya hanya merasa, hanya merasakan, hanya mengalami. Dalam arti hadirin ikhwatu iman, mati itu bukan ujung dari kehidupan. Mati itu hanya dirasakan karena kita hidup di dunia dan akan hidup lagi di akhirat. Mati itu hanya seperti pintu yang memisahkan antara dua dunia. Dunia kehidupan dalam arti dunia fana ini dan dunia akhirat nanti. Makanya Allah menggunakan lafaz za'iqah, hanya merasakan. Jadi hanya merasa lewat, hanya merasakan mati kemudian kita tetap hidup. Tidak selamanya mati, tidak selamanya kita akan tiada. Kita hanya berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz za'iqah, merasakan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja tuwaffawna ujurakum, pahala-pahala kalian, balasan-balasan dari amal perbuatan kalian di dunia akan disempurnakan. Yuwafauna, disempurnakan. Ujurakum yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Ini pun mengingatkan kita bahwa kematian itu pasti datang dan bahwa kita harus beramal yang terbaik di dunia ini. Walaupun bisa jadi di dunia kita tidak merasakan hasilnya. Walaupun bisa jadi dan pasti tidak semua kebaikan kita dibalas di dunia, sebaliknya pula tidak semua keburukan dibalas di dunia. Tuwaffawna ujurakum, pahala-pahala, balasan-balasan itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faza. Maka sungguh kesuksesan itu, keberhasilan itu adalah zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah, ketika kalian dihindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia itu kecuali hanya mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Hadirin ikhwatu iman, kita hidup di dunia yang penuh tipuan. Kita hidup di dunia yang sekedar fata morgana. Dalam arti hadirin ikhwatu iman, banyak hal yang tidak kita ketahui, banyak hal yang kita tidak mampu untuk memahami. Maka hadirin ikhwatu iman, kebahagiaan itu kadang-kadang tipuan. Harta yang kita miliki itu seringkali menipu kita. Kebanggaan, harta tahta, jabatan, dan lain-lain itu hanya tipuan karena itu titipan. Bukan hakikatnya nikmat yang sebenarnya. Kita makan nikmat tapi ada batasnya. Kita hidup enak tapi ada batasnya. Kita punya harta, ya bermanfaat tapi ada batasnya. Semua sekadar tipuan dan semua sekadar titipan. Hakikat kehidupan sebenarnya adalah nanti di akhirat. Maka karena dunia ini bukan sebenarnya, dunia ini hanya titipan, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk terus-menerus mengingat kematian. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, beliau menjelaskan, aksiru zikra hazimil ladzat al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur, mengingat pemusnah, mengingat pembinasa kenikmatan kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Hadirin ikhwatu iman, setiap hari kita mendengar kabar kematian, setiap hari kita mendengar dan melihat, menyaksikan sendiri kematian datang kepada orang-orang yang dekat. Orang-orang yang kita kenal tidak mengenal usia mereka. Maka hadirin ikhwatu iman, sekali lagi saya mengingatkan, mari kita perbanyak mengingat kematian.
sebab kita sedang ada dalam antrian. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau memberi nasihat kepada salah seorang sahabat beliau, Ibnu Umar. Beliau mengatakan, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini gharib, ka'annaka gharib, seolah-olah engkau orang yang asing. Au abiru sabilin, atau sekedar abiru sabil, orang yang singgah sebentar. Orang yang dalam perjalanan panjang dan singgah sebentar di dunia ini. Hadirin ikhwatu iman, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pendek, sangat pendek, singkat, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Bahwa kita di dunia hanya sedang lewat, bahwa kita di dunia ini orang yang asing. Maka oleh karena itu jangan berlama-lama di tempat yang kita asing, dan jangan berlama-lama kita tinggal di rest area, sebab itu hanya singgah sebentar. Jangan menghabiskan energi yang sangat banyak untuk dunia, karena itu hanya rest area, karena itu hanya sebentar dan sejenak saja. Siapkan seluruh potensi kita, baik itu potensi jasmani, harta, potensi pemikiran kita untuk kehidupan kita sesudah mati. Maka selanjutnya Ibnu Umar yang memberi nasihat kepada kita, idza asbahta fala tantadziril masa, jika engkau ada di waktu pagi maka jangan menunda-nunda kebaikan sampai waktu sore. Wa idza amsaita fala tantadziris shabah, dan jika engkau di waktu sore jangan menunda-nunda kebaikan sampai datang waktu pagi. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Begitu nasihat Ibnu Umar. Wa khudh min sihatika limarodika, segeralah beramal, jangan tunda. Min sihatika, ambillah dari waktu sehatmu, limarodika, sebelum waktu sakitmu. Wa min hayatika qabla mautika, dan dari hidupmu segeralah manfaatkanlah sebelum datang matimu. Hadirin ikhwatu iman, demikianlah cara kita memanfaatkan kehidupan sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasihat Ibnu Umar kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi kematian dengan indah, kematian dengan husnul khotimah, karena kita termasuk orang-orang yang di dunia sibuk dengan kebaikan. Hadirin ikhwatu iman, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk terus berbuat baik di masa hidup kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.